Baik, ini adalah take kedua dalam merekam video ini. Semoga kita bisa berjalan dengan lancar karena ternyata tadi mic-nya di mute. Oke, perkenalkan nama saya adalah Syakira Renimivia dan saya berasal dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A angkatan 2021 di semester 116. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil case building, bukan case building, hasil kerja saya, yaitu sebuah case base dengan judul mengkaji tujuan inti kita mendidik untuk memecahkan kondisi kritis pendidikan. Nah, ini adalah UAS pendidikan nih. Ini sangat-sangat keren nih tugasnya. Mari kita mulai langsung aja. Jadi, ini kita mulai langsung. Kenapa kita harus memecahkan kondisi kritis pendidikan saat ini? Sebenarnya kondisi krisis pendidikan punya banyak isu ya, bukan cuman apa yang akan saya jelaskan nanti. Tapi kondisi krisis pendidikan tuh punya banyak sekali isu, mulai dari pendidikan inklusif, pendidikan multikultural, eh, privasi, privatisasi pendidikan, kalau tidak salah saya lupa cara menyebutkannya. Yang jelas semua isu ini perlu kita pecahkan secara bersama dan tidak ada satu isu yang lebih penting daripada isu yang lain. Tapi untuk case kali ini, saya ingin menggunakan tema bentuk pendidikan yang kurang berkualitas yang disebabkan oleh kegagalan lulusan sistem pendidikan generasi sebelumnya dalam pendidikan paling awal, paling dini, dan paling membekas di generasi selanjutnya. Artinya orang tua atau guru-guru. Pada tahapan anak paling awal nih, saat mereka mengajar seorang anak, mereka gagal karena mereka merupakan lulusan sistem dari generasi sebelumnya di mana pendidikan mereka belum maksimal. Jadi sebenarnya case ini merupakan lanjutan dari case saya yang kemarin yang memiliki topik-topik pendidikan emosional yang tidak dapat saya elaborasi lebih lanjut karena sayangnya saya kekurangan barang materi, tapi sekarang saya bisa membahasnya. Jadi mari kita lanjut. Apa itu sebenarnya tujuan pendidikan? Kan tadi di soal di judulnya ada tujuan inti kita mendidik. Jadi harus kita ketahui apa itu sebenarnya tujuan pendidikan. Yang saya maksud tujuan pendidikan itu bukan tujuan pendidikan nasional. Saya tidak akan membahas itu di sini. Jadi mohon jangan dibawakan. Tujuan pendidikan yang saya masuk dalam case ini adalah mengapa kita mendidik dan mengapa kita membiarkan diri kita untuk menerima pendidikan. Alasan paling logis yang muncul pertama di benak banyak orang adalah agar tidak miskin dan agar bisa meraih kesuksesan. Menurut seorang penulis, Burhan Yusuf Abdul Azizu, tujuan pendidikan adalah komponen dari sistem pendidikan yang mencakup serangkaian hasil pendidikan dicapai oleh seorang siswa setelah penahanan kegiatan pendidikan. Kita ambil jadi pengertian tujuan Pak, saya nggak tahu mau apa, Pak Burhan tadi. Kalau melihat dari pandangan dia, maka sistem atau tujuan pendidikan yang kita gunakan sekarang, tujuan pendidikan yang kita percayai atau gunakan sekarang, adalah kurikulum 2013 yang berlaku bagi peserta didik SD sampai dengan SMA, KU sederajat kurang ininya. Kurikulum 2013 menekankan pada keseluruhan prospek pendidikan dengan menyentuh area yang sangat luas yaitu kognitif, emosional, dan psikomotorik. Namun sayangnya pendidikan melalui kurikulum 2013 ini, Kurtila saja kita panggil, itu ini seringkali tidak dievaluasi. Ada kok riset yang menunjukkan kalau pendidikan ini ada baiknya, ada buruknya, ada berhasilnya, ada tidak berhasilnya. Tapi sayangnya karena kurang evaluasi ini, data tersebut tidak tidak apa ya, tidak bisa kita andalkan secara secara konkret, secara baik. Nah, karena pendidikan melalui Kurtilas ini lebih fokus ke area-area ini, dan telah disebut bahwa Kurtilas ini lebih fokus ke pengembangan sumber daya manusia yang baik, SDM yang baik, lulusan SDM yang dapat bekerja, yang dapat menghasilkan pendapatan, yang dapat membawakan nama baik bagi bangsa, atau mungkin meningkatkan UMR bangsa. Ini membawakan kita ke seberapa perlunya masyarakat dengan kurikulum atau sistem pendidikan. Artinya, apa yang diperlukan masyarakat Indonesia saat ini dari kurikulum atau sistem pendidikan yang kita gunakan. Sebenarnya apa yang diperlukan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan angka kemakmuran dan memajukan bangsa. Sudah kita ketahui nih kalau situasi pendidikan kita sekarang itu sangat kritis dan sangat perlu kita atasi. Dan selain kondisi pendidikan kita yang kritis, ada kondisi lain yang kritis, yaitu kondisi korupsi Indonesia yang akan saya sambungkan di bawah sini. Nih, hal yang lebih miris dan mungkin ironis dalam kondisi korupsi
ini adalah mereka yang berpendidikan yang melakukan korupsi tersebut. Jadi benar juga, pendidikan membawakan kesuksesan, tapi jangan pakai cara korupsi. Mohon jangan kawan. Sudah saatnya bangsa Indonesia mengatasi ke bawahan. Sudah saatnya bangsa Indonesia mengatasi krisis karakter secara struktural, artinya secara mendalam, bukan cuma dengan cara demo, bukan cuma dengan cara menangkap para koruptor, enggak. Ini secara struktural, ini secara adil, secara hukum kita harus melakukan sesuatu untuk menangani ini. Selain krisis karakter nih yang terjadi di Indonesia, kita juga harus mengeksplorasi pentingnya pendidikan emosi demi peningkatan kecerdasan emosional, karena saat mereka beranjak dewasa, mereka benar-benar bisa menjalani hidup mereka sebagai orang dewasa, karena kecerdasan emosional sendiri dapat mengendalikan emosi dan memecahkan masalah dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan serta kemampuan untuk menjatuhkan hubungan yang harmonis dalam lingkungan mereka. Jadi jika seorang nih, mereka cerdas secara emosi nih, mereka dewasa lah intinya. Nggak semua orang dewasa cerdas secara emosi, tapi ini harapannya ya. Mereka dapat melakukan semua hal ini. Ini merupakan inti atau setidaknya dasar-dasar menjadi orang dewasa seperti yang saya sedang lalui. Maka bagaimana cara pendidikan karakter dan pendidikan emosi bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia? Sebagai proses pemberdayaan, pendidikan karakter pada dasarnya merupakan upaya sadar untuk memaksimalkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk membangun kepribadian yang baik untuk mengatasi masalah kritis di atas sebelumnya, yaitu korupsi. Tentunya hal ini bukan hal yang mudah, meski kurikulum dan sistem pendidikan yang membantu pengembangan atau pendidikan karakter dan emosional tadi itu, guru atau tenaga pengajar juga menjadi faktor penting dalam pemahaman muridnya sendiri. Guru harus berusaha mengatasi perbedaan individu dan proses belajar siswa. Jika dibiarkan, akan terjadi perbedaan hasil belajar siswa dan rata-rata prestasi belajar guru. Jadi ada ketidakseimbangan. Misalkan guru ini terakreditasi A, dia sangat bagus, dia memiliki sertifikasi, dia memiliki awards, tapi siswa yang dia ajarkan sebenarnya nilainya tidak sebegitu bagus. Bukan nilai akademis yang saya bicarakan, nilai karakter mereka, nilai gimana cara mereka bisa melanjutkan kehidupan sebagai seorang remaja ataupun dewasa ke depannya. Itu kemungkinan besar tidak bagus hasilnya. Meskipun guru berprestasi bagus, tapi jika hasilnya rendah bagi siswanya, maka secara tidak langsung guru ini tidak berkualitas atau bermutu baik. Sebuah penelitian dilakukan oleh Ibu Aryuna Kusuma Triadewi dan kawan-kawan, saya sangat suka dengan penelitian dia, menemukan bahwa kegiatan sehari-hari dengan kepribadian unik di seluruh budaya sekolah dapat dilihat dalam beberapa kegiatan antara lain. Nih semuanya nih. Saya tidak akan bacakan karena kebanyakan. Semua yang tertera di atas merupakan contoh yang telah dicontohkan oleh kepala sekolah, guru, dan staf. Maaf ini salah ketik mulu. Ini membuktikan bahwa guru, bahkan staf sekolah yang bisa mengajarkan pola karakter yang baik bagi murid, meski mungkin tidak disengaja. Bahkan untuk staf sekolah, mereka tidak bersertifikasi untuk mengajarkan murid-murid tersebut kan. Selain pihak pengajar, bagi sekolah, pihak sekolah secara keseluruhan nih ya, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya administrasi, sekolah secara struktural, implementasi pendidikan karakter bisa dilakukan melalui program sekolah bertema pendidikan karakter nih, saya highlight. Program sekolah bertema pendidikan karakter. Nah, program-program ini saat ini sedang menurun. Maksudnya menurun banyak yang dilakukannya di sekolah-sekolah Indonesia. Padahal tujuannya baik program ini, yaitu untuk membentuk kepribadian siswa, untuk membangun persahabatan dengan orang tua. Ini perlu sekali program ini dihidupkan kembali dan banyak dipakai untuk anak-anak atau sekolah-sekolah Indonesia saat ini, terutama untuk pendidikan anak usia dini ataupun anak-anak sekolah dasar SD kelas 1, 2, 3 ini sangat penting ini. Penelitian lain menemukan cara yang lebih edukatif yang juga terjadi di anak-anak kelas sekolah dasar, yaitu penanaman pendidikan karakter dengan menggunakan cara belajar problem-based solving. Hasilnya, ini hasil pertama nih kita bisa temukan, hasil pertama
Nih, yang warna biru. Hasilnya yakni anak-anak akan lebih aktif dan saling bantu dalam menyelesaikan kegiatan belajar antara teman-teman kelompoknya. Tapi itu bukan hal yang ingin saya highlight. Hal yang ingin saya highlight adalah ini. Nih dia. Nih yang warna kuning di bagian bawah. Sebentar. Saya ganti yang warna merah biar lebih kelihatan lagi. Nah ini dia. Oke. Anak-anak dapat menyelesaikan pekerjaannya bersama teman-temannya. Anak dapat membantu temannya yang membutuhkan bantuan. Anak dapat menerima pendapat teman lain. Ketiga hal ini mungkin merupakan hal yang sangat basic, yang sangat dasar, yang mungkin sudah diharapkan terjadi untuk setiap anak Indonesia. Tapi jika kita melihat cara anak itu bertumbuh dewasa dan cara orang dewasa bisa menanggapi hal ini, terjadi banyak sekali kasus di mana orang-orang dewasa pun tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan teman-teman, rekan-rekan kerja mereka, bahkan terjadi suatu dispute atau pertentangan di antara pihak-pihak tersebut. Orang dewasa juga tidak selalu dapat membantu temannya yang membutuhkan bantuan. Ini terutama terjadi di lingkungan kerja. Setelah lahir, orang dewasa dapat menerima pendapat orang dewasa lain. Ini kata anak kita ganti dengan orang dewasa ya. Uh, Tidak semua orang dewasa yang kita temukan di kehidupan kita akan menerima atau menghormati pendapat kita, dan itu menurut saya merupakan hal yang sangat kritis untuk diatasi karena kita hidup di masyarakat yang multikultural di mana kita mempunyai banyak sekali lapisan budaya di masyarakat. Mas, kita lanjut lagi. Nah, masuk dalam konsep pendidikan emosi, kita perlu mengingat bahwa emosi datang terlebih dahulu sebelum karakter. Jelas, karena mustahil seorang bayi punya karakter. Mustahil seorang bayi mempunyai karakteristik egois atau dermawan atau baik hati kalau mereka pun belum mengalami pengalaman yang mereka perlukan untuk membuahi karakteristik tersebut. Nah, pendidikan emosional ini saya garis bawahi sekali sejak kemarin sangat penting karena bagaimana seorang tumbuh besar dan seberapa banyak kebutuhan emosional mereka dipenuhi atau divalidasi akan mempengaruhi karakter mereka pada jangka panjang. Karena karakteristik dapat berubah, tapi emosi sangat susah untuk diubah. Kesuksesan atau mungkin lebih tepatnya keadaan lingkungan emosi anak akan lebih terlihat pada masa remaja mereka karena pada masa ini emosi-emosi yang lebih negatif akan lebih gampang keluar. Tentu saja ada faktor biologis yang perlu kita pertimbangkan, tapi kita tidak akan bahas itu di pembahasan hari ini. Oke, akan saya tunjukkan di dua riset ini bagaimana kecerdasan atau pendidikan emosi dapat mempengaruhi secara bagus atau dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh sang apresiasi pada tahun 2010 dan melakukan observasi di ruang terkendali di mana dua kelompok mahasiswa nih ya, diberikan kesempatan untuk berargumen atau berdebat dengan topik-topik yang dipilih. Nah, hasil dari perdebatan atau argumen tersebut yaitu nada tinggi, kecepatan argumen yang melawan pendapat itu sangat cepat, dengan emosi yang kuat, yaitu dengan ekspresi wajah yang sangat ekspresif untuk emosi mereka. Saya tidak tahu cara menjelaskan itu. Selain itu juga bahasa tubuh mereka yang melambaikan tangan mereka saat mereka sedang mengutarakan pendapat mereka. Debat itu pun sayangnya tidak berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena argumen yang mereka berikan itu tidak sesuai atau keluar dari kawasan topik yang diberikan. Hal ini sebenarnya bisa dihindari jika mahasiswa-mahasiswa tersebut memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi. Karena dengan cara tersebut mereka bisa berdebat di lingkungan yang aman, di mana mereka menyadari bahwa pendapat mereka adalah pendapat mereka dan pendapat lawan mereka adalah pendapat lawan mereka. Dan kadang-kali kita tidak harus saling setuju, dan itu merupakan hal yang tidak apa-apa. Jika implementasi pendidikan karakter dan emosi bisa dibawakan dalam lingkungan akademis, bisakah kita bayangkan bagaimana implementasi pendidikan karakter dan emosi di kehidupan sehari-hari? Jelas terdapat pengecualian-pengecualian tertentu, yaitu kesehatan mental, kondisi neurologis, bahkan perbedaan generasi dan kepercayaan dapat menjadi faktor pengapa pendidikan karakter atau pendidikan emosi tidak dapat berjalan dengan baik. Nih, di bawah sini ada
Oh, tidak ada evolusi seperti oh, ada di sini. Ini dia. Ada evolusi ternyata. Jadi, jika guru atau bahkan orang tua yang dewasa mengajarkan seorang anak, nah, dan mereka tidak memahami tentang pendidikan karakter atau pendidikan emosi, mereka tidak memvalidasi emosi seorang anak, maka dalam pengajarannya, ini sebuah pengumpamaannya, ini sebuah frasa ya, tidak hanya pengajaran menjadi tidak efektif, tetapi juga akan membuat murid merasa bahwa membaca nyaring adalah salah satu cara untuk memahami teks. Ini bukan sebuah frasa, jangan terlalu diperhatikan kata-kata itu karena itu frasa, saya tidak tahu cara mau pemakannya secara lebih tepat, tapi ini nih. Artinya, jika orang-orang dewasa di sekitar seorang anak tidak menunjukkan contoh karakter atau kecerdasan emosi yang baik dan benar, maka anak tersebut akan mengira bahwa hal ini merupakan hal normal. Ini merupakan hal yang tidak bagus dan merupakan hal yang sangat perlu kita atasi sekarang. Karena siklus karakter yang buruk dan pemahaman bahwa menyadari akan emosi kita sendiri itu hal yang tabu perlu dihentikan. Kita perlu mengeksplorasi emosi kita agar kita bisa memecahkan masalah kita sendiri. Nah, mengapa kita perlu melakukan itu? Demi kita menyejahterakan bangsa, bukan cuma untuk memajukan bangsa demi kebaikan bangsa, maksudnya demi nilai bagus bagaikan emas atau uang. Di itu mengapa menurut saya pendidikan karakter dan pendidikan emosi itu sangat penting kita implementasikan sekarang. Terutama sekarang di abad ke-21 sudah mulai kita lebih mengeksplorasi counseling dan terapi, terutama untuk anak-anak muda dan terutama sekali untuk generasi yang lebih tua yang mungkin memiliki trauma yang belum pernah mereka selesaikan, dan karena trauma tersebut mereka menyakiti anak-anak yang lebih muda dan siklusnya akan terus terjadi secara terus-menerus jika kita biarkan itu terjadi. Ini makanya menurut saya ini pendidikan karakter emosi itu bergandeng tangan dan sangat sangat penting. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.